Dan kita telah membaca apa yang dituliskan tentang memeteraikan orang-orang Israel. Banyak yang bertanya apakah yang disebutkan di pasal 7 itu adalah orang Israel. Yang disebutkan adalah Israel rohani, bukan Israel yang sebenarnya, tetapi Israel yang rohani. Sebab dituliskan dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 nama-nama anak Israel. Tapi yang dimaksudkan bukan orang-orang Israel secara jasmani. Ini adalah jumlah yang dimeteraikan 144.000, merupakan kelompok daripada gereja Tuhan yang kudus. Jadi bukan arti hurufiah, tetapi arti secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang dilayakkan, dimeteraikan menjadi bagian rahim dari gereja Tuhan. Jadi kalau wanita itu mempunyai rahim dalam perutnya yang berdaya guna untuk mereproduksi dan melahirkan anak, sehingga bagian rahim dari gereja Tuhan, jadi tubuh manusia itu kan banyak, ya. Dan bagian rahim itu kecil, dan setiap wanita cuma punya satu rahim, tidak ada dua rahim. Walaupun dia melahirkan anak kembar, tapi tidak berarti rahimnya dua. Rahimnya tetap satu, tetapi ada yang di dalam rahim itu mempunyai dua atau tiga. Bahkan beberapa waktu lalu kita membaca ada 5, kayak kucing. Tetapi di dalam rahim manusia itu cuma ada satu rahim yang dapat melahirkan anak-anak kembar. 144.000 itu adalah rahim daripada gereja Tuhan. Sedangkan gereja Tuhan ayat 9, jumlah kumpulan besar yang tak dapat terhitung dari bangsa, suku, kaum, bahasa yang berdiri di hadapan tahta anak domba, memakai jubah putih, memegang daun palem, dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Ini gereja Tuhan pada keseluruhannya. Tapi bagian rahimnya itulah yang berjumlah 144.000, terdiri dari 144.000 orang yang dikuduskan, dimeteraikan, menjadi istimewa. Kita tambah baca di pasal 14 mereka, ayat yang kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit
bagaikan desau air bah dan deru guruk yang dahsyat, dan suara yang kudengar seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat 3 silakan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan Bapa dan di tempat keempat makhluk dan tua-tua itu, dan dia seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dia membaca 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka bersama adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suruh bagi Bala dan bagi anak domba. Dan di dalam mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Itulah yang tadi kita baca di pasal 7. Jumlahnya 144. Benar-benar perawan, tidak pernah menikah, tidak pernah bersetubuh. Mereka benar-benar sulung bagi Allah dan tidak mencemarkan dirinya. Mereka menjaga diri untuk tidak berdusta, dan mereka tidak bercela. Itu 144.000 yang disebut rahim gereja Tuhan. Jadi kalau mau bertanya, kalau mau disebutkan siapakah, jadi gereja Tuhan bukan 144.000. Yang 144 itu adalah rahimnya. Gereja Tuhannya nggak terhitung tadi. Kumpulan itu besar, tidak terhitung. Tapi rahimnya itu 144.000. Angka 144.000 adalah angka 12 berpangkat. 12 berpangkat 2 jumlahnya 144.000. Angka 12 adalah angka pemerintahan Allah. Jadi kalau dituliskan siapakah 144.000, ayat yang keempat dan ayat yang kelima di pasal 14 menuliskan merekalah orang-orang yang benar-benar perawan. Adalah mereka yang mengkuduskan diri, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Jadi pemerintahan Allah mutlak di atas 144.000 perawan ini. Jadi tadi saya katakan bukan secara hurufiah Israel yang ada di Timur Tengah sana. Enggak. Semua kita yang benar-benar mengkuduskan diri, yang benar-benar tidak bercampur dengan kotoran apapun, yang mengkuduskan hingga mulutnya tidak mengucapkan dusta dan tidak bercela. Jadi benar-benar murni. Bagi bapak dan ibu
yang sudah disebut bapak dan ibu tidak dapat masuk di dalam bilangan 144.000 karena sudah menikah, menjadi tubuh gereja Tuhan, mempelai Kristus, tapi bukan bagian rahim. Mungkin bagian mata, mungkin bagian telinga, mungkin bagian tangan, mungkin bagian kaki, tapi tidak dapat bagian rahim. Itulah jumlah yang banyak dipertentangkan orang, dan gereja-gereja mengklaim kamilah orang-orang yang kudus itu. Kamilah, gereja lain berkata kami yang jadi orang-orang yang istimewa itu. Yang lain bilang, oh kami, gereja kami. Gak ada satu gereja Allah akan kumpulkan dari berbagai suku bangsa. Orang-orang yang benar-benar murni. Kriterianya tadi, tidak menikah, kudus, benar-benar menjaga diri, suci, dan menjadi pengikut anak domba. Tadi kita baca, yang mulutnya tidak mengucapkan dusta. Itu merupakan siapa sih mereka? Nah, ini ciri-cirinya yang nanti akan menjadi rahim dari gereja Tuhan. Mengapa? Karena ia akan melahirkan. Nah, rahim itu tugasnya adalah menjaga janin di dalamnya sampai waktu melahirkan. Itu tugasnya rahim, menjaga janin. Kita masih ingat di pasal 12 bagaimana ada seorang wanita, gitu ya. Saya sedikit kasih penjelasan. Ada seorang wanita, ayat 1, berselubung matahari, bulan di bawah kaki, mahkota di atas kepala dengan 12 bintang. Ia sedang mengandung. Nah, sekarang saudara mengerti. Inilah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sedang mengandung. Pada waktu itu sedang menderita kesakitan karena hendak melahirkan. Wanita ini, gereja Tuhan ini. Tapi rahimnya itulah yang tadi disebut 144.000 orang. Tugas dari rahim adalah membesarkan janin sampai tiba waktunya untuk dilahirkan. Gereja Tuhan yang dipilih Allah yang akan melahirkan. Ini ayat-ayatnya, yang melahirkan. Jadi peristiwa ini akan menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Ada anak yang dilahirkan, bukan seorang anak, ada anak yang dilahirkan di dalam gereja Tuhan oleh rahim-rahim yang dikuduskan. Yesaya berkata, menjadi satu bangsa, bukan satu orang. Jadi pada waktu rahim ini melahirkan, ia melahirkan satu bangsa. Jadi rahim
rahim itu walaupun kecil, jumlahnya kita tahu 144.000, itu melahirkan pada waktu yang bersamaan ada satu bangsa yang dilahirkan, dan bangsa itu adalah bangsa yang benar-benar kudus. Seperti Maria melahirkan Yesus. Nah, anak yang dilahirkan, itu kata malaikat kepada Maria, anak yang akan engkau lahirkan itu adalah kudus, tidak bercela. Gereja Tuhan akan melahirkan sebuah bangsa. Bangsa ini adalah bangsa yang kudus, yang tidak terpolusi dengan dosa. Satu bangsa, jumlahnya berapa kita nggak tahu, tapi yang pasti bukan 144.000. Karena Kidung Agung Watsal 6 berkata, mereka melahirkan anak-anak kembar. Kembar berapa? Nggak disebut. Tapi melahirkan. Bukan secara lahiriah dia bersama-sama pergi ke rumah sakit bersalin lalu melahirkan. Bukan. Seperti dalam Yohanes pasal 3, Nikodemus tanya, Tuhan, apa aku harus masuk ke dalam rahim ibuku, dan setua ini aku kembali masuk dalam rahim ibuku untuk dilahirkan? Oh, bukan itu namanya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang dilahirkan baru melalui darah dan air, melalui korban Kristus dan firman Allah. Ini anak yang akan dilahirkan oleh rahim tadi untuk membentuk sebuah bangsa yang benar-benar kudus. Karena kelahirannya bukan atas kehendak seorang laki-laki. Begitu kata malaikat kepada Maria. Sebab engkau tidak melahirkan karena seorang laki-laki. Yohanes pasal 1. Tetapi anak yang dikandung oleh Maria adalah kudus, anak Allah. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peniupan sangkakala keempat. Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Itu sebabnya mengapa kita harus benar-benar memperbaiki seluruh kehidupan kita, ibadah kita, untuk menjadi gereja Tuhan yang berlayak kepada Allah. Ada orang-orang yang menjaga diri untuk tidak hidup dalam dosa, tapi mengikuti kata tadi ayatnya, yang mengikuti anak domba itu siang dan malam. Artinya dalam kehidupan mereka tidak terpolusi dengan dosa apapun. Mereka yang dilayakkan untuk menjadi rahim dari seorang gereja Tuhan yang sempurna. Sebab itu di pasal yang ke-7 tadi kita mengerti sekarang kalau ditanya apakah itu orang-orang Israel, sebab ada Yehuda, Ruben, Gad, Asyir, Naftali. Apakah ini gereja-gereja? Banyak yang mengartikan, oh iya, itu adalah orang Israel, benar-benar orang Israel yang di sana, yang di Timur Tengah. Padahal bukan. Orang Israel yang di Timur Tengah ini belum
belum menjadi gereja Tuhan. Belum. Mereka belum bertobat. Mereka orang Israel ini bertobat nanti baru pasal 11. Pada pasal 11 itulah pertobatan orang-orang Israel. Dengan datangnya dua saksi, yaitu Musa dan Elia, orang Israel yang di Timur Tengah sana baru bertobat. Di pasal 7 belum bertobat mereka. Nanti Wahyu pasal 11 baru orang Israel itu bertobat dan membeli keselamatannya dengan darahnya sendiri. Israel yang di Timur Tengah sana gak lama lagi akan menghadapi kehancuran. Yang pertama adalah kehancuran faham, pikiran, kehancuran faham. Mereka berkata bahwa kalau tahun ini tidak ada kebenaran yang mereka nantikan, Mesias itu tidak datang, maka itu sudah menjadi kehancuran bagi kaum Israel. Sebab ketidakhadiran Mesias tahun ini berarti hancurnya semua pengajaran ibadah orang Israel. Agamanya disebut agama Yahudi. Tour guide kami berkata, yang sangat dipikirkan sekarang, kalau tahun ini semua yang dikatakan dan dipercayai oleh orang Israel tidak ada yang terjadi, antara lain pengajarannya adalah kami sedang menunggu Mesias. Itu sebabnya tiap hari orang-orang Israel pergi menghadap ke tembok ratapan. Semua orang yang menghadap ke tembok ratapan nangis di muka tembok ratapan, sebab mereka berkata, mari Mesias datanglah, datanglah, datanglah. Karena kalau Mesias itu tidak datang, kata mereka, maka semua peradaban dan pengajaran Yahudi itu hancur. Kenapa? Orang tidak akan percaya pengajaran Yahudi apapun. Padahal Mesias itu sudah datang atau belum? Sudah datang. Kitab Sakaria berkata, maka akan terjadi ratapan dan tangisan yang luar biasa di Israel. Nah, ini Israel benar. Dalam kitab Sakaria, boleh kita masih ada sedikit waktu. Sakaria pasal 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan, roh permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. 11. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap. Tiap kaum keluarga Daud dan istri mereka, kaum keluarga keturunan Natan dan istri mereka. 13. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, bersama juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Akan terdapat ratapan besar di Israel.
mereka akan sangat menyesal. Kamilah yang membunuh Mesias itu. Timbul kesadaran, ada roh permohonan, ada roh belas kasihan. Hari ini, sebab itu kita sedang menantikan hari di mana kedatangan Tuhan yang sejengkal lagi. Semua ini akan terjadi. Dan kalau tahun ini Mesias yang mereka nantikan itu tidak datang, maka bangsa Israel akan hancur. Kalau Mesias itu tidak datang, itu sebabnya mari saudara, sudah tinggal sejengkal. Orang Israel yang ngomong ini, kalau tahun ini Mesias tidak datang, maka bencana bagi kami. Sebab peradaban Israel akan dianggap bohong dan semuanya berakhir. Nah, kalau demikian terjadi, maka akan timbul pemikiran di hati orang Israel sejati. Kalau begitu, bagaimana dong ibadah yang harus kami lakukan? Nah, tibalah kita pada Yesaya pasal yang kedua. Orang akan berbondong-bondong datang ke rumah Allah Yakub untuk bertanya. Nah, ini dia. Untuk bertanya, berikan kepada kami pengajaran. Orang-orang Israel akan belajar kepada kita bagaimana caranya kami harus beribadah. Itu sekarang, gak lama lagi. Hari ini mereka masih bangga dengan budaya Israel yang luar biasa. Budaya Israel yang dijunjung tinggi, merupakan tingkat kebudayaan tertinggi di dunia. Tapi mereka tidak punya keselamatan, karena mereka berkata keselamatan kami hanya di tangan Mesias. Dan mereka tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Gak percaya. Nanti akan tiba waktunya mereka sadar, menangis semua orang Israel, menangis semua dengan ratapan karena seluruh perjanjian yang mereka anggap itu milik Israel itu ditiadakan oleh Allah. Sebab yang dimaksud bukan Israel secara hurufiah, tapi Israel secara rohani. Jadilah pengantin Kristus. Amin. Jadilah pengantin Kristus yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya seperti 5 anak darah yang membawa pelita menyala. Jumlahnya bukan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah rahim, jadilah tubuh gereja Tuhan. Kalau rahim kita gak bisa karena kita sudah menikah, maka jadilah bagian tubuh Kristus yang lain. Karena Allah sedang menggenapi janji di kitab yang terdahulu dan yang dituliskan dalam kitab Zakaria, Yesaya sampai Zakaria. Milikilah janji Allah menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Kita mau ke sana, saudara. Gereja Tuhan itu apa? Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kumpulan jemaat Tuhan yang benar-benar murni ibadahnya. Kemarin anak-anak kita pergi kebaktian, diundang oleh gereja El Shaddai yang mengundang dengan acara Valentine Days.
pulang mereka pada ngomel semua. Bagaimana sih Oma ibadahnya kok kayak begitu? Bagaimana kok? Bagaimana? Saya kan tidak mikir ke sana. Masa di tengah-tengah ibadah, mari kita memberikan apresiasi yang terbaik. Kita memberikan satu penampilan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan, mereka anggap itu satu ibadah. Dan mereka menganggap acara itu kemudian membuat itu semua pemuda, remaja itu memberikan sesuatu yang terbaik. Apakah memuji Tuhan, apakah menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu pikiran mereka. Tapi yang kemudian ditampilkan break dance di tengah ibadah. Satu persatu anak-anak mereka itu menampilkan kesanggupannya, kemampuannya untuk break dance di muka mimbar. Segera saya laporkan kepada majelis daerah. Gak bisa begitu mencoreng GBDI. Masa GBDI kayak begitu? Ini gereja yang mau dibawa kemana? Hati-hati saudara, akan menjadi kabur. Ini gereja mau dibawa kemana? Ini gereja mau dibawa ke arah mana? Sebab ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus dibawa kepada kemurnian pengajaran yang tidak dicampur dengan apa-apa. Sebab itu mengapa saya tidak bisa membuat sembarang orang berdiri di mimbar pulang serai. Supaya jangan ada perkara-perkara yang salah. Ini akhir zaman. Bukan cuma di Islam aja ada pengajaran-pengajaran sesat.